Hello, hello, hello. Balik lagi dengan Haikal. Katanya hidup berjalan seperti bajingan, kawan. Berat. Cerita gue malam ini. Buat nemenin kalian yang lagi santai aja di rumah, cemas, khawatir, bahagia gitu, atau baru ada yang dapat bonus. Buat kita saling belajar melihat kehidupan versi gue. Ada yang bilang hidup itu simple, tapi untuk sebagian orang tidak sesimpel atau sesederhana itu. Atas suatu masalah, kalau congornya motivator, gampang banget. Tapi tidak sesederhana itu. Jadi seperti apa? Ikutin terus malam ini, guys. Jadi gue bakalan sharing sedikit. Jadi kita bisa belajar akhirnya nanti tentang kehidupan. Tapi idenya sampah banget sih. Menurut gue akan share tentang kehidupan gue yang kecil banget, yang jauh dari kisah inspiratif. Ya mungkin gue orang terakhir yang dicari buat untuk sharing tentang kehidupan. Tapi gak apa-apa. Dan gue yakin secara gak langsung kita bisa belajar bareng, atau minimal kalian bisa nge-review kehidupan kalian sendiri untuk membuka wawasan dan pemikiran kalian gitu tentang apa yang dijalani dalam hidup kita. Jadi gua tuh lahir besar di Bali. Dan bukan terlahir dari keluarga yang kaya dengan segala privilege yang ada, dengan segala permasalahannya. Dan gue bersyukur besar, bersyukur banget. Kalau disuruh ulang, gue mau dapat orang tua yang sama. Gue cukup beruntung untuk mendapatkan dan belajar banyak dari dua karakter kuat dalam hidup gue. Segala pembelajaran dan pembentukan diri gue dari mereka.
orang tua gue yang hebat. Jadi tinggal di Bali cukup dinamis karena banyak pendatang dari segala etnik, ras, suku. Dan gue cukup banyak belajar dari berbagai pengalaman gue dengan teman-teman yang gue pernah temuin waktu gue di Bali. Dulu gue sempat di SD punya teman dari Palu. Gila, kalau dipikir-pikir gue udah lost contact sama teman-teman di SD total. Gak tahu pada kemana. Mudah-mudahan pada sehat. Nah, teman gue di Palu nih gue sering gangguin dulu, bre. Aduh, ya Allah. Kalau gue sampai gue lupa namanya. Apa nama si Palu namanya? Apa nama si Palu kalau nggak salah namanya, bukan dari Palu. Apa gue yang salah? Gue lupa. Tapi ini orang dari daerah. Sering gue gangguin dulu. Dan kalau lu sempet denger, gue minta maaf, bro. Gue minta maaf atas kelakuan gue dulu. Jadi besarnya gue di Bali banyak dipengaruhi dari teman-teman gue dari berbagai daerah. Keluarga yang harmonis dan dinamis. Again, gue tumbuh sebagai pribadi yang cukup bekerja keras. Suka ngejar sesuatu gitu. Apa aja dipelajari. Sampai suatu saat gue berpikir gue kayak superhero gitu. Gue bisa ngelakuin apa aja. Asal mau dipelajari. Kali gue yang paling bodoh kali di sekolah ya. Tapi gue punya satu karakteristik, semua guru tuh seneng sama gue gitu. Padahal bandel banget. Bego. Begonya dalam arti nggak mau didalemin gitu. Sebenarnya kalau dipelajari bisa. Pemikiran gue dulu gitu. Seiring berjalannya waktu, gue lulus SMA. Pertama kali diajak jadi guide. Om Swece, gue masih ingat. Nah, pertama kali gue terjun bekerja untuk dapetin duit. Tapi sebelumnya gue karena sering main bola, pernah ikut Persediaan waktu itu. Sekarang nggak tahu apa namanya, Dewata apa gitu. Dapat duit juga. Jadi sudah terbentuk bahwasannya dari kecil udah orientasinya tuh nyari duit.
dengan karakter gue tuh bisa apa aja. Dulu mah olahraga apa aja nomor satu. Main bola salah satu yang terpilih. Lulus SMA lanjut kuliah sambil kerja, daily worker gitu. Dulu masuk ke industri perhotelan itu butuh pengalaman dulu gitu untuk fast tracknya. Jadi kita biasanya disuruh ngejar kerja harian untuk dapatin pengalaman. Jadi pada saat lulus akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Ada kesempatan lah training ke Singapura. Singkat cerita, ketemu teman baru, banyak permasalahan yang gue hadapin karena gue pikir orientasi gue kerja, dan waktu itu gak terlalu mikirin yang lain-lain. Jadi asas kebersamaan rada kurang karena udah sibuk kerja aja. Dari situ udah terbentuk gue lagi kerja. Temenan biasa juga sama mereka, cuman sekedar aja. Gue benar juga nggak banyak punya teman sih dari kecil. Nah, sibuk dengan pemikiran gue sendiri untuk melakukan sesuatu atau belajar sesuatu. Ada sesuatu yang gue kejar gitu. Definisi keberhasilan itu pada saat kita mencapai satu titik di mana kita bisa membuktikan secara finansial. Punya kesempatan untuk scholarship ke Belanda juga. Melanjutkan sekolah gue, ekonomi dan bisnisnya. Alhamdulillah dibantu orang tua. Alhamdulillah juga dikasih kesempatan buat kerja, jadi bisa bantu-bantu bayar sekolah gitu. Jadi kerja malam, kuliah pagi, setiap hari. Kemudian akhirnya gue end up lagi ke kapal pesiar sampai jadi flight attendant. Ada yang gue kejar, ada misi gue untuk bahagia itu didasarkan dengan finansial. Di saat yang sama gue ada orang-orang sekitar gue yang gue pengen buat bahagia. Dan lanjut ceritanya itu yang terakhir pada saat gue berhenti bekerja tahun lalu. Titik dimana gue masih merasa gue masih bisa. Karena dari kecil juga gue tuh nggak neko-neko gitu. Punya intensinya baik. Cuman kadang-kadang isu eksternal gue nggak bisa kontrol. Gue masih mikir apakah
hidup sebajingan itu. Dicaci maki, dicemooh, direndahkan, diremehkan gitu. Sampai orang-orang terdekat gue gitu, orang-orang yang gue sayang. Apakah jadi orang baik salah misalnya? Apakah gue harus jadi kejam juga gitu? Kejam. Kayaknya dari dulu masalah nggak berhenti gitu. Ada aja. Satu masalah selesai, masalah yang lain datang. Pada saat nggak kerja, masalah ada aja. Waktu udah kerja, masalah tetap ada, guys. Gue jadi mikir, apa ada yang salah dari diri gue gitu? Apakah pembawaan gue gitu? Kalau dulu tuh teman-teman yang tahu gue gitu ya. Kalau dulu awal-awal biasanya gue tuh dibilang sombong kalau belum kenal. Bawaannya tuh jutek gitu. Apa karena bokap gue dari Aceh gitu ya, mata gue tuh rada tajam gitu. Kalau ngomong sama orang tuh, gue sebenarnya lagi fokus merhatiin dan belajar sesuatu dari elu gitu. Apa aja, mau ngomong santai, mau ngomong serius gitu ya. Gue cukup paham bahwasannya gue bisa dapat pelajaran apapun dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Dan gue selalu ambil hikmah, karena gue mungkin terbiasa dari kecil tuh, gue haus untuk belajar sesuatu gitu. Apa aja gue pelajari. Jadi memang gak jadi ahli sih. Gue tahu banyak hal. Kalau ahli kan satu hal, expert gitu ya. Jadi master gitu. Tapi mungkin di bidang lain bisa, tapi nggak banget gitu ya. Gue mungkin sedikit lebih tinggi, tapi nggak expert di satu bidang juga. Apakah hidup sekejam itu? Kayaknya kalau nyari kebahagiaan tuh susah banget. Di titik terakhir di keadaan ini gitu ya, gue jadi punya waktu lebih banyak ngobrol sama orang yang paling gue sayang di hidup gue gitu, sama istri gue sekarang. Dengan permasalahan yang ada, alhamdulillah kita pertahankan komunikasi yang ada. Di sela-sela waktu kita sibuk sama anak-anak, dan kesibukan kita untuk melanjutkan hidup. Sedih, tawa, bini gue ngambek misalnya. Gue jadi flashback balik lagi ke masa kecil gue. Kayaknya manusia tuh dilahirkan dengan masalah. Gak ada sesuatu yang sempurna gitu ya. Mungkin ada yang hidup atau lahir
di keluarga yang tajir gitu. Tapi gue olah lagi, kayak semua orang, jadi nggak terbatas lo orang kaya, orang miskin, orang biasa, orang ningrat atau orang apa aja. Menurut gue itu kayak manusia tuh terlahir dengan masalah. Sudah ada beban masalah di kita. Apapun itu. Karena kita juga percaya kan orang tua kita juga nggak ujuk-ujuk gitu ya. Terlahir di dunia dengan harta yang berlimpah misalnya. Pasti ada masalahnya. Perjuangan mereka untuk membawa kita selama 9 bulan itu suatu masalah. Dalam arti bukan yang negatif. Sebuah masalah positif ternyata. Mungkin kita bisa review bareng. Kalau dilihat lagi guys. Ternyata orang kalau bahagia tuh didapatkan tuh setelah mereka menyelesaikan suatu masalah. Ada masalah yang diambil, dijalankan, terselesaikan, terbentuklah sebuah kebahagiaan. Contohnya pada saat ibu kita lagi mengandung gitu ya. Masalahnya kan banyak. Ada pantangan-pantangan yang harus dia hindari gitu untuk mungkin makanan, minuman. Ada program-program yang harus diikutin untuk kesehatan kita. Itu masalah tapi dijalankan dengan mindset positif. Dari masalah itu terlahirlah kita. Jadi cukup menarik gitu ya. Yang gue dapetin, oh ternyata bahagia setelah kita menyelesaikan masalah ya. Oh bahagia itu setelah masalah ini terlewatkan gitu. Karena kayaknya di dunia ini, kalau kita lihat balik lagi, kita itu kayaknya digempur atau didoktrin dengan sesuatu yang selalu baik, selalu hore. Nggak ada atau mungkin sedikit. Orang-orang tuh membagikan permasalahan mereka. Oh curhat banyak kan? Kita nggak ngerti, nggak ada yang sharing. Yang di-share itu suatu kesuksesan, nominal. Para motivator akan membuat kursus-kursus untuk membantu kita biar sukses, biar bahagia. Konotasinya itu finansial. Ikutlah seminar gue, biar kalian sukses. Akan gue bagikan cara-caranya, tips and tricksnya. Dari A sampai Z. Bayarlah sekian. Ya dia kalau berhasil juga gak ngapain buat seminar sih. Kayak kucing. Kalau kata orang, hidup itu
Tidak semudah congornya Mario Teguh. Banyak yang salah juga sih. Motivator di luar sana. Lu nggak tahu kehidupan mereka, bro. Kita termakan dengan ide-ide toksik seperti itu karena kita dijejelin sama lu bahagia lu kalau punya duit gitu, yang dengan konsepnya mungkin iya, tapi kalau di reverse back lagi, itu suatu masalah nggak sih? Karena kita kan ngejar sesuatu. Waktu kita ngejar sesuatu tapi tidak tercapai, itu kan suatu masalah. Jadi pada saat kita didoktrin seperti itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah kita. Karena setiap individu atau manusia itu berbeda. Daya juangnya beda-beda. Yang bisa dipelajari lagi, karena keramaian itu manusia jadi cenderung untuk menghindari masalah, cari jalan keluar atau jalan pintas. Ya itu kenapa judi sekarang marak, judi online. Taruh 10.000 jadi 20.000. Nyari masalah. Pinjol di mana-mana. Ada doktrinnya yang kita tuh dijejelin dengan kehidupan yang hingar-bingar. Kalau kita tahu dulu salah satu artis Indonesia menghabiskan duitnya sekian miliar untuk ulang tahunnya dia yang ke-17. Di umur 17, anaknya dia dikasih hadiah Ferrari, Cadillac, kapal. Kita didoktrin dengan info-info seperti itu. Dan masyarakat memang suka yang begitu-begitu. Bodohnya kita begitu. Jadi kita ke distract tentang kehidupan bahwasannya gue tuh mau bahagia. Gimana ya? Taunya nyari duit. Jadi lupa hal-hal kecil di sekitar kita. Karir gue terakhir, gue bisa nyediain buat keluarga. Yang gue korbankan waktu gue. Kadang-kadang gue kalau lagi weekend gak pulang, istri mikir ini, mikir itu. Ada waktu pun terbatas karena kita kalau jadi pimpinan kadang-kadang gak berasa punya libur gitu. Ada aja yang nelpon misalnya. Jadi di rumah kalau bini gue bilang di rumah ngerasa kayak kerja di hotel. Gak masih kerja tuh di kantor. Anaknya tuh ngajak main misalnya. Karena otak gue udah teroccupied untuk ngejar sesuatu. Walaupun tujuan gue tuh ya untuk keluarga. Tapi ini kayak ada yang salah.
Manusia gitu. Mungkin terbentuk karena lingkungan kita atau apa yang kita konsum gitu. Maraknya sosial media dengan segala informasi tentang kebahagiaan. Motivasi-motivasi bullshit semuanya gitu. Orang ngetik gitu ya. Layar kosong gitu. Gak sesederhana itu hidup gue. Yang butuh kita review bareng. Coba kita telaah lagi. Sebenarnya kita sudah berjalan bareng dengan suatu masalah. Jadi jangan takut. Serasa kayak kita buat fondasi baru di setiap kita menyelesaikan satu masalah. Satu masalah selesai, kita udah siap-siap nih buat fondasi lagi. Karena besok atau esok hari sudah akan ada masalah lagi yang butuh kita selesaikan. Modelnya kalau dari gue, rangkullah masalah lu untuk bahagia. Jangan dihindari. Ada konsep hidup kayak modelnya tuh, ya gimana dong Kak? Gue gak bisa baca, gue kejar. Belajar bahasa gitu untuk bicara. Gue gak pinter main badminton. Gue latihan dong. Gak salah. Tapi lo harus paham. Akan ada masalah pada saat lo tuh jadi stres. Karena lo kejar kekurangan lo. Disitulah kalian harus sadar bahwasannya, iya itu kekurangan gue ya. Lu kejar kekurangan lu habiskan waktu lu untuk latihan gitu ya, capek, sakit tangan gitu ya, keselio, itu kan masalah. Harus sadar diri itu dulu. Karena kalau lu gak paham, pada saat lu kejar tapi tidak tercapai, banyak orang yang depresi gara-gara itu. Kadang-kadang bukan buat diri sendiri, ke orang-orang sekitar kita juga. Pertemananlah menjauh. Silaturahmi kurang. Karena kadang-kadang kehidupan tuh nggak harus seperti yang kita mau. Pada saat kita bermimpi punya Ferrari, sebenarnya kita menimbulkan satu masalah baru di diri kita. Dan kita sadar bahwasan itu kita nggak bisa mencapai itu dengan keadaan kita sekarang. Even kita mampu, itu pasti akan menciptakan masalah baru lagi. Lu mimpi untuk mengubah kehidupan seseorang, untuk menjadi pahlawan gitu. Itu akan menimbulkan masalah baru kan. Mungkin sedikit ketidakpedulian akan membawa sesuatu yang lebih baik.
Karena nggak harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa terima itu. Pas sombong, apa merasa diri paling high gitu, paling tinggi gitu. Dengan pemahaman mereka. Karena ya itu, kita didoktrin itu tentang suatu keberhasilan. Itu yang pertamanya, bukan awalnya tuh masalahnya dulu. Yang dilihat tuh kita orang yang sudah berhasil. Tapi bukan itu. Kalau lebih dalam lagi, orang berhasil mah bukan karena kerja keras, bro. Berapa banyak orang yang kerja keras tapi gak berhasil? Contohnya gue. Contohnya banyak mungkin. Banyak orang yang kerja keras. Bagaimana dengan nasibnya tukang-tukang bangunan? Itu kerja di bawah terik matahari. Kerja keras, bro. Dan kita tahu tukang di Indonesia itu dibayarnya tuh rendah. Mereka kurang kerja keras seperti apa? Gua rasa kalau kesuksesan itu cuman kebetulan doang. Mungkin itu sesuatu yang sebenarnya lu nggak mau. Gua tuh dulu pengennya jadi dokter. Tapi gua dijorokin jadi insinyur. Atau aktor gitu ya. Atau malah gua tuh sebenarnya dulu gua nggak disetujui untuk kuliah. Ternyata mungkin berhasil jadi pengusaha. Pada saat dijorokin ke insinyur, ternyata berhasil, sukses, kaya gitu. Terjadi. Apa mungkin itu suatu kebetulan? Menurut lu gimana? Kalau di Islam diajarin menurut gue kayak gini baik deh. Cuman kalau kata Allah beda atau gitu ya. Ya mungkin itu yang udah ditetapkan. Apakah suatu kebetulan kita tidak mengambil apa yang kita mau tapi tetap berhasil? Atau kebalikannya? Jadi review diri sendiri. Sumpah. Gue sedikit merasakan kelegaan. Dan sempat gue kemarin kayak gue bahagia deh. Walaupun gue gak kerja gitu ya, gue tahu gue struggle dalam keluarga gue. Gue paham betul. Anak gue yang ketiga gak sekolah bro, gara-gara gue gak kerja. Tapi kok lebih tenang gitu. Tetap berjuang. Tapi kok gue lebih tenang ya. Apa gitu. Ya ternyata merangkul masalah yang ada itu membuat lu lebih tenang gitu. Kalau orang Jawa tuh lebih legowo gitu. Jadi bisa lebih lepas gitu.
bisa jadi 100% diri gue. Gue bisa mengekspresikan apapun tanpa harus berlarut-larut dan terhanyut dalam kesedihan dan sadar diri bahwasannya gue ada kesulitan yang harus gue selesaikan. Tapi tanpa membunuh mimpi gue gitu. Untuk membahagiakan istri gue, anak-anak gue gitu. Masih punya mimpi itu. Cuman lebih settle down aja gitu. Orang-orang kan bilang settle downnya pada saat lu udah kaya dong. Udah apa-apa udah punya semuanya gitu ya. Ya udah. Ya begini gue. Kekurangan gue seperti ini. Ini kekurangan gue. Ini masalah yang gue hadapin. Tapi gue rangkul ini masalah yang positif. Karena ternyata mendewasakan diri kita untuk melihat suatu masalah itu bukan suatu tekanan. Karena itu kita terlahir dunia itu dengan masalah. Seharusnya pada saat kita sadar itu, kita bisa jadi superhero. Lu bisa jadi nggak terkalahkan. Jadi konsepnya dibalik. Karena setiap yang lu kejar, lebih lu kejar, tanpa kalian tahu itu ada esensinya. Permasalahan itu, lu bakalan stres. Aduh, anak gua tuh nggak bisa belajar, nggak pinter-pinter, jadi diajarin, marah-marahin, dijejelin, mau apa ya belajar. Jadi stres sendiri gitu. Tapi nggak didiemin juga. Jadi kurang lebih pembahasannya seperti itu. Kita review diri masing-masing. Mungkin pemikiran gue ada yang terima, ada yang enggak. Cuman intinya kita manusia di dunia akan mati. Mau sampai kapan lu stres mikirin permasalahan kehidupan lu, dimana di sisi lain lu bisa bahagia dengan apapun yang lu miliki. Jangan sampai lu lupa bersyukur dengan apa yang lu miliki, dan bersyukur juga untuk apa yang sebenarnya lu belum punya. Karena itu akan buat lu bahagia. Begitu guys. Panjang ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Ya tadi gue bilang, kehidupan itu penuh dengan masalahnya. Dan masalah-masalah itu
kompleks juga gitu ya, dengan segala solusinya. Tapi tetap dirangkul dan jangan takut dengan masalah yang kalian hadapi. Dan percayalah, lu berhak untuk bahagia. Rangkul masalah lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you in the next video. Oke.